Nama saya Aula Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS basis data, penerapan konsep basis data dan query SQL pada studi kasus perpustakaan dan kependudukan. Dalam laporan ini, SQL diterapkan pada dua studi kasus, yaitu sistem transaksi penjualan dan data kependudukan. Studi kasus kependudukan menggunakan dataset jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang dianalisis menggunakan berbagai perintah SQL seperti query seleksi, pengurutan data, fungsi agregat, subquery, dan join. Lalu yang pertama, membuat dan menggunakan database. Di sini kita membuat database dengan nama Aulia UAS. Kemudian kita menggunakan database pertama yaitu tabel pelanggan. Berdasarkan gambar dapat kita ketahui bahwa perintah di tabel pelanggan digunakan untuk membuat tabel pelanggan yang berisikan field ID pelanggan sebagai primary key dengan tipe integer, kemudian nama pelanggan, alamat pelanggan, serta telepon pelanggan. Kemudian kedua, di sini kita membuat tabel barang yang berisikan kolom kode barang sebagai primary key, nama barang, kelompok barang, kemudian harga jual barang, harga beli barang, dan stok barang. Kemudian menggunakan perintah select from untuk memastikan bahwa tabel sudah terbuat. Selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel pemasok. Tabel transaksi penjualan terdiri dari kolom nomor transaksi, ID pelanggan, kode barang, harga jual barang, banyak transaksi, tanggal transaksi, dan ID pelanggan sebagai foreign key yang mana merujuk kepada ID pelanggan yang ada pada tabel pelanggan. Begitu juga dengan kode barang yang merujuk pada tabel barang di bagian kode barang. Selanjutnya tabel terakhir yaitu tabel transaksi pembelian. Di sini terdiri dari kolom ID pemasok, kode barang, harga beli barang, banyak pembelian, kemudian tanggal beli, dan primary key gabungannya yaitu ID pemasok dan kode barang. Selanjutnya foreign key-nya ID pemasok yang merujuk pada kolom ID pemasok yang terdapat pada tabel pemasok yang sudah dibuat. Selanjutnya foreign key yang kedua yaitu kode barang yang merujuk pada kode barang yang telah dibuat di tabel barang sebelumnya. Selanjutnya insert data ke dalam tabel. Di sini masing-masing tabel yang sudah kita buat tadi dimasukkan 5 data menggunakan perintah insert into pelanggan values. Kemudian menggunakan perintah select from pelanggan untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan sudah tertera di dalam tabel. Perintah insert into transaksi. Nah, di sini dapat kita lihat sintaks atau perintah update dijalankan dengan di baris ID pelanggan dengan nomor 201 pada tabel pelanggan yang akan diperbaharui sehingga alamat pelanggan berubah menjadi Purwokerto Selatan. Kemudian untuk menampilkan list tabel yang telah dibuat maka digunakan perintah select from pelanggan. Selanjutnya di perintah delete berdasarkan gambar juga dapat kita lihat bahwa transaksi penjualan dengan nomor transaksi 5004 telah berhasil dihapus dengan perintah delete proses. Di sini terdapat query select. Nah, kita untuk menampilkan hanya kolom tertentu atau bisa juga sekalian sini saya menampilkan kolom nama barang, harga jual barang, stok barang dari tabel barang. Selanjutnya ada select dengan where, yaitu di mana kita ingin menampilkan suatu kolom, namun dengan alasan tertentu. Di sini select nama pelanggan dan telepon pelanggan dari tabel pelanggan, di mana alamat pelanggan sama dengan pekalongan. Selanjutnya select dengan and. Select nama barang, harga jual barang, stok barang from tabel barang, di mana kelompok barang sama dengan ATK atau alat tulis kantor dan stok barang lebih dari 30. Nah, sintaksnya digunakan untuk menampilkan nama barang, harga jual, dan jumlah stok barang, tapi hanya untuk barang yang termasuk dalam kategori sembako dan memiliki stok lebih dari 30. Berdasarkan hasil output yang ditampilkan, terdapat 3 barang yang memenuhi kondisi tersebut. Kelompok barang, ATK, or harga jual barang, kurang dari 5.000 digunakan untuk menampilkan barang yang termasuk kategori ATK, yaitu alat tulis kantor, atau memiliki harga jual di bawah 5.000. Hasil output menunjukkan bahwa karton, buku gambar, buku tulis pulpen, dan stiker memenuhi salah satu atau kedua kondisi tersebut, sehingga seluruh data barang tersebut dapat ditampilkan pada hasil gambar. Selanjutnya, group by. Maksudnya, mohon maaf, maksudnya select dengan or. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan select dengan like. Maksudnya, sintaks ini digunakan
untuk menampilkan seluruh data barang yang nama barangnya diawali dengan huruf K. Berdasarkan output yang ditampilkan, hanya terdapat satu barang yang memenuhi kondisi tersebut, yaitu karton dengan kode barang 11, kategori ATK, harga jual 6.500, harga beli 4.300, dan stok 45 buah. Selanjutnya, select dengan not between, yaitu digunakan untuk menampilkan data barang yang harga jual tidak berada dalam rentang 3.000 sampai 8.000. Maka dapat dilihat yaitu buku gambar, buku tulis, pulpen, stiker, sebagai hasil eh, dari query tersebut. Selanjutnya, group by. Dapat kita ketahui bahwa perintah ID pemasok ditampilkan bersama nilai total beli, yaitu akumulasi dari kolom banyak pembelian untuk masing-masing pemasok. Dengan demikian dapat diketahui total pembelian yang dilakukan pada setiap pemasok. Misalnya pemasok dengan ID 804 memiliki total pembelian tertinggi dibandingkan pemasok lainnya. Kemudian order by. Sintaks ini digunakan untuk menampilkan nama barang dan harga jual barang yang diurutkan berdasarkan harga jual tertinggi ke terendah. Barang from pelanggan cross join. Barang digunakan untuk menampilkan kombinasi seluruh data pelanggan dengan seluruh data barang. Inner join. Berdasarkan gambar dapat kita lihat bahwa sintaks select nomor transaksi, nama pelanggan, nama barang, banyak transaksi from transaksi inner join pelanggan on TP ID pelanggan inner join barang on TP kode barang sama dengan kode barang digunakan untuk menampilkan data transaksi yang telah dikaitkan dengan data pelanggan. Dan selanjutnya full join. Nah, perintah ini digunakan untuk mensimulasikan full join antara tabel transaksi pembelian dan tabel pemasok. Hasil query menunjukkan data pembelian nomor ID pemasok, nama pemasok, kode barang, serta jumlah pembelian. Seluruh data transaksi pembelian tetap ditampilkan, baik yang memiliki kecocokan data pemasok maupun yang tidak. Dan begitu pula sebaliknya. Artinya query ini memastikan semua data dari kedua tabel tetap muncul dalam hasil, sehingga tidak ada pembelian atau pemasok yang terlewat meskipun tidak memiliki pasangan yang sesuai. Selanjutnya, operator ini digunakan untuk menampilkan nama barang yang memiliki harga jual lebih besar daripada setidaknya satu harga beli barang lainnya yang ada di tabel barang. Hasil query menunjukkan daftar nama barang yang memenuhi kondisi tersebut seperti karton, buku gambar, buku tulis, pulpen, dan stiker. Artinya barang-barang tersebut mempunyai harga jual lebih tinggi dibandingkan minimal satu nilai harga beli dalam tabel. Selanjutnya, operator exist digunakan untuk menampilkan nama pelanggan yang memiliki setidaknya satu transaksi penjualan hasil query, menunjukkan nama pelanggan seperti Aulia, Bagas, Laras, dan Sun. Nah, artinya operator exist berfungsi untuk mengecek keberadaan data transaksi penjualan yang berrelasi dengan setiap pelanggan, sehingga hanya pelanggan yang benar-benar pernah melakukan transaksi yang ditampilkan dalam hasil query. Kemudian terakhir tabel virtual queue. Nah, di sini digunakan untuk membuat sebuah view bernama view pembelian detail yang menyajikan detail transaksi pembelian. Hasil query pada view tersebut menampilkan informasi ID pemasok, nama barang, jumlah pembelian, serta tanggal pembelian. View ini berfungsi sebagai tabel virtual yang menggabungkan data dari tabel transaksi pembelian, pemasok, dan barang, sehingga memudahkan pengguna dalam melihat dan mengakses data pembelian secara ringkas tanpa harus menuliskan query join berulang kali. Selanjutnya nomor 2, tabel kependudukan. Pertama, saya membuat tabel kependudukan yang berisikan satu data kategorik, yaitu kelompok umur, dan 3 data numerik, yaitu jumlah laki-laki, kemudian jumlah perempuan, dan total keseluruhan penduduk. Selanjutnya, data diperoleh dari BPS tahun 2025. Kemudian saya masukkan ke dalam insert data ke dalam tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Pertama, perintah ascending. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel penduduk per umur, kemudian mengurutkannya berdasarkan total penduduk dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Untuk descending, perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel penduduk per umur, kemudian mengurutkannya berdasarkan total penduduk dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Selanjutnya, alias kolom digunakan untuk mengambil dan